Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali terlalu fokus pada kesehatan fisik, apa yang kita makan, seberapa sering kita berolahraga, dan bagaimana kita menjaga tubuh tetap bugar. Namun, ada satu dimensi penting yang kerap terabaikan, yaitu kesehatan rohani. Padahal, kesehatan rohani memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ketika jiwa kita tenang, pikiran menjadi jernih, dan tubuh pun merespons dengan lebih baik. Kesehatan rohani bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi tentang bagaimana kita membangun hubungan yang dalam dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan dengan sesama. Ini tentang makna, tujuan hidup, dan kedamaian batin. Ketika rohani kita sehat, kita tidak mudah goyah oleh masalah, tidak mudah terseret emosi negatif, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Mari kita mulai dengan memahami bahwa menjaga kesehatan rohani adalah sebuah proses yang harus dilakukan secara sadar dan konsisten. Sama seperti tubuh yang membutuhkan nutrisi setiap hari, jiwa kita juga membutuhkan asupan yang menenangkan, menguatkan, dan memberi arah. Salah satu cara menjaga kesehatan rohani adalah dengan meluangkan waktu untuk hening. Dalam keheningan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk mendengar suara hati. Banyak orang merasa gelisah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena mereka tidak pernah memberi waktu untuk memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Ketika kita diam sejenak, menarik napas dalam, dan menenangkan pikiran, kita mulai menyadari banyak hal. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disyukuri, dan apa yang harus dilepaskan. Keheningan adalah tempat di mana kita menemukan kembali diri kita yang sejati. Di sana tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan, hanya ada kejujuran antara kita dan hati kita sendiri. Dari keheningan itu, kita bisa membangun kekuatan yang lebih dalam, yang tidak mudah runtuh oleh keadaan luar. Selanjutnya, menjaga kesehatan rohani juga berarti membangun kebiasaan bersyukur. Bersyukur bukan hanya saat segala sesuatu berjalan baik, tetapi justru saat hidup terasa sulit. Rasa syukur mengubah cara kita memandang hidup. Ia menggeser fokus kita dari kekurangan menuju kelimpahan. Ketika kita bersyukur, kita melatih pikiran untuk melihat hal-hal baik yang seringkali terlewatkan. Bayangkan jika setiap hari kita memulai hari dengan mengingat 3 hal yang kita syukuri. Hal-hal sederhana seperti masih diberi napas, memiliki keluarga, atau bahkan secangkir kopi hangat di pagi hari. Kebiasaan kecil ini mampu menciptakan perubahan besar dalam cara kita merasakan hidup. Kesehatan rohani juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk memaafkan. Banyak orang membawa beban emosional bertahun-tahun karena sulit memaafkan. Padahal, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan diri kita dari beban yang mengikat. Dendam dan amarah hanya akan menguras energi dan merusak kedamaian batin. Ketika kita memilih untuk memaafkan, kita sedang memilih untuk hidup lebih ringan. Kita tidak lagi terikat pada masa lalu. Kita memberi kesempatan pada diri kita untuk bergerak maju tanpa beban yang terus menghantui. Ini bukan proses yang mudah, tetapi sangat penting untuk kesehatan rohani kita. Selain itu, menjaga kesehatan rohani berarti menjaga pikiran dari hal-hal negatif. Apa yang kita konsumsi setiap hari, baik dari media sosial, percakapan, maupun lingkungan, sangat memengaruhi kondisi batin kita. Jika kita terus-menerus terpapar hal-hal negatif, maka tanpa sadar pikiran kita akan dipenuhi oleh kecemasan, ketakutan, dan prasangka buruk. Mulailah lebih selektif terhadap apa yang kita lihat dan dengar. Pilihlah hal-hal yang memberi inspirasi, yang menenangkan, dan yang membangun. Lingkungan yang positif akan membantu kita menjaga keseimbangan batin dan memperkuat kesehatan rohani kita. Tidak kalah penting, menjaga hubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang kita yakini adalah fondasi utama dalam kesehatan rohani. Melalui doa, meditasi, atau bentuk ibadah lainnya, kita membangun koneksi yang memberi kita rasa aman dan arah. Dalam hubungan ini, kita belajar untuk berserah, menerima, dan percaya bahwa ada rencana yang lebih besar dalam hidup kita. Ketika kita merasa lelah, bingung, atau kehilangan arah,
Kembali pada hubungan ini dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Kita tidak merasa sendirian. Kita merasa dipandu dan dilindungi. Kesehatan rohani juga tumbuh melalui kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Memberi, membantu, dan berbagi bukan hanya berdampak pada orang yang kita bantu, tetapi juga pada diri kita sendiri. Ada kebahagiaan yang berbeda ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum atau merasa terbantu. Kebaikan menciptakan energi positif yang kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Ia memperluas hati kita, membuat kita lebih peka, dan mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kontribusi kita kepada dunia. Selain itu, penting untuk belajar menerima diri sendiri apa adanya. Banyak orang merasa tidak cukup baik, selalu membandingkan diri dengan orang lain, dan akhirnya kehilangan rasa percaya diri. Padahal, setiap orang memiliki perjalanan dan keunikan masing-masing. Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang, tetapi menghargai proses yang sedang kita jalani. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita tidak lagi hidup dalam tekanan untuk menjadi orang lain. Kita menjadi lebih autentik, lebih tenang, dan lebih bahagia. Perjalanan menjaga kesehatan rohani bukanlah sesuatu yang instan. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Ada hari di mana kita merasa kuat, dan ada hari di mana kita merasa lemah. Itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah kita terus berusaha untuk kembali pada keseimbangan. Setiap langkah kecil yang kita ambil, meluangkan waktu untuk hening, bersyukur, memaafkan, menjaga pikiran, mendekatkan diri pada Tuhan, berbuat baik, dan menerima diri, semua itu adalah investasi untuk kesehatan rohani kita. Bayangkan hidup dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih damai. Ketika kesehatan rohani kita terjaga, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih kuat, tetapi juga menjadi sumber kebaikan bagi orang lain di sekitar kita. Mulailah dari sekarang. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Ambil satu langkah kecil hari ini. Karena pada akhirnya, kesehatan rohani adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih bahagia. Dan ketika perjalanan ini terus berlanjut, kita mulai menyadari bahwa kesehatan rohani bukan hanya tentang menghindari hal-hal negatif, tetapi juga tentang membangun kekuatan dari dalam. Kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Kekuatan yang membuat kita tetap berdiri meskipun keadaan tidak selalu berpihak. Dalam hidup, akan selalu ada fase di mana kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Namun disinilah pentingnya memiliki fondasi rohani yang kuat. Ia menjadi tempat kita kembali, tempat kita beristirahat, dan tempat kita menemukan kembali harapan. Salah satu hal yang sering terlupakan adalah pentingnya hidup dengan kesadaran penuh. Banyak orang menjalani hari-harinya seperti autopilot, bangun, bekerja, makan, tidur, dan mengulanginya kembali tanpa benar-benar hadir dalam setiap momen. Akibatnya, hidup terasa hampa, meskipun secara materi mungkin tidak kekurangan. Kesadaran penuh mengajarkan kita untuk benar-benar hadir. Saat kita makan, kita menikmati setiap rasa. Saat kita berbicara dengan orang lain, kita mendengarkan dengan sepenuh hati. Saat kita beribadah, kita melakukannya dengan kesungguhan, bukan sekadar rutinitas. Dengan hidup secara sadar, kita mulai merasakan kedalaman hidup itu sendiri. Hal-hal sederhana menjadi lebih berarti. Momen kecil menjadi lebih berharga. Dan tanpa kita sadari, kebahagiaan tidak lagi terasa jauh atau sulit dijangkau. Menjaga kesehatan rohani juga berarti berani menghadapi diri sendiri. Tidak semua hal dalam diri kita nyaman untuk dilihat. Ada luka lama, ada penyesalan, ada rasa takut yang selama ini kita hindari. Namun, selama kita terus menghindar, luka itu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Menghadapi diri sendiri membutuhkan keberanian. Kita belajar untuk jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan, menerima kelemahan, dan membuka diri untuk berubah. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi justru di sanalah pertumbuhan terjadi. Setiap kali kita berani menghadapi bagian diri yang rapuh, kita sedang memperkuat jiwa kita.
Kita tidak lagi lari, tetapi berdiri dan bertumbuh. Dan dari situ, kita menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih bijaksana. Dalam perjalanan ini, penting juga untuk memiliki lingkungan yang mendukung. Orang-orang di sekitar kita memiliki pengaruh besar terhadap kondisi rohani kita. Lingkungan yang penuh dengan energi positif akan membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Carilah teman, komunitas, atau lingkungan yang saling menguatkan. Tempat di mana kita bisa berbagi tanpa takut dihakimi. Tempat di mana kita bisa tumbuh bersama, saling mengingatkan, dan saling mendukung dalam kebaikan. Namun di saat yang sama, kita juga perlu belajar untuk tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Kesehatan rohani pada akhirnya adalah tanggung jawab pribadi. Orang lain bisa membantu, tetapi yang menentukan adalah diri kita sendiri. Ada momen di mana kita harus berjalan sendiri. Bukan karena kita tidak punya siapa-siapa, tetapi karena perjalanan ini memang membutuhkan kedalaman yang hanya bisa kita temukan dalam kesendirian. Di sanalah kita belajar mengenal diri kita dengan lebih utuh. Seiring waktu, kita juga akan memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Dan seringkali, penderitaan muncul karena kita memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Disinilah pentingnya belajar menerima. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami batas antara usaha dan kenyataan. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin, tetapi juga belajar untuk ikhlas terhadap hasilnya. Ketika kita bisa menerima dengan lapang, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terjebak dalam kekecewaan yang berkepanjangan. Kita belajar melihat setiap kejadian sebagai bagian dari proses yang membentuk kita. Kesehatan rohani juga tumbuh ketika kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Hidup tanpa tujuan ibarat berjalan tanpa arah. Kita mungkin bergerak, tetapi tidak tahu kemana kita akan sampai. Tujuan hidup memberi kita arah dan makna. Ia menjadi alasan kita bangun setiap pagi. Ia memberi kita semangat untuk terus melangkah, bahkan ketika jalan terasa berat. Namun tujuan hidup tidak selalu harus sesuatu yang besar. Terkadang, tujuan sederhana seperti menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, membantu orang lain, atau hidup dengan penuh makna sudah cukup untuk memberi arah yang kuat dalam hidup kita. Dalam perjalanan ini, kita juga perlu belajar untuk melepaskan. Tidak semua hal harus kita pegang erat. Ada masa di mana kita harus merelakan. Entah itu hubungan, harapan, atau masa lalu yang tidak bisa kembali. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi memberi ruang untuk hal baru yang lebih baik. Ketika kita terlalu menggenggam sesuatu, kita justru menutup kemungkinan untuk menerima hal lain yang mungkin lebih sesuai dengan perjalanan hidup kita. Dan pada akhirnya, menjaga kesehatan rohani adalah tentang menemukan keseimbangan. Keseimbangan antara usaha dan penerimaan, antara memberi dan menerima, antara kesendirian dan kebersamaan. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada titik akhir, tidak ada kesempurnaan. Yang ada hanyalah proses untuk terus menjadi versi terbaik dari diri kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk belajar, dan untuk tumbuh. Tidak peduli seberapa jauh kita telah melangkah atau seberapa sering kita jatuh, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Jangan menunggu sampai hidup terasa terlalu berat untuk mulai peduli pada kesehatan rohani. Mulailah sekarang, dari hal-hal kecil. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dan suatu hari nanti, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita akan menyadari bahwa semua usaha kecil itu telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Teruslah berjalan, teruslah bertumbuh, dan teruslah menjaga kesehatan rohani Anda. Karena di sanalah letak kekuatan sejati yang akan membawa Anda melewati segala tantangan hidup. Dan semakin dalam kita menapaki perjalanan ini, kita akan mulai merasakan perubahan yang halus namun pasti. Bukan perubahan yang langsung terlihat oleh orang lain, tetapi perubahan yang kita rasakan dalam cara kita berpikir, merespons, dan menjalani hidup. Hal-hal yang dulu mudah membuat kita marah, perlahan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama.
Hal-hal yang dulu membuat kita cemas berlebihan, kini bisa kita hadapi dengan lebih tenang. Ini bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena diri kita menjadi lebih kuat. Kesehatan rohani membentuk cara kita memaknai setiap peristiwa. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, kita tidak lagi langsung menyalahkan keadaan. Kita belajar bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Pertanyaan sederhana ini mengubah sudut pandang kita dari korban menjadi pembelajar. Dalam setiap kesulitan, selalu ada pelajaran. Dalam setiap kegagalan, selalu ada kesempatan untuk tumbuh. Dan ketika kita mulai melihat hidup dengan cara seperti ini, kita tidak lagi takut menghadapi tantangan. Kita justru melihatnya sebagai bagian dari proses yang memperkaya jiwa kita. Ada kekuatan besar dalam kesabaran. Di era yang serba instan, kita sering ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat. Namun pertumbuhan rohani tidak bekerja seperti itu. Ia membutuhkan waktu, proses, dan ketekunan. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap melangkah meskipun hasil belum terlihat. Tetap percaya meskipun jalan belum sepenuhnya jelas. Dan tetap menjaga hati agar tidak dipenuhi oleh keraguan. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang ingin berubah, tetapi mereka mengharapkan perubahan yang sempurna dalam waktu singkat. Ketika itu tidak terjadi, mereka merasa gagal dan akhirnya menyerah. Padahal, perubahan sejati terjadi secara bertahap. Ada hari di mana kita berhasil menjaga pikiran tetap positif, tetapi ada juga hari di mana kita kembali terjebak dalam emosi negatif. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti. Kita terus mencoba, terus belajar, dan terus memperbaiki diri. Karena setiap usaha kecil yang kita lakukan tetap memiliki arti. Kesehatan rohani juga mengajarkan kita untuk hidup dengan nilai. Nilai adalah prinsip yang menjadi dasar dalam setiap keputusan yang kita ambil. Ketika kita memiliki nilai yang kuat, kita tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar. Kita tahu apa yang penting bagi kita. Kita tahu apa yang harus kita pertahankan. Dan kita tahu kapan harus berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai kita. Hidup dengan nilai memberi kita arah yang jelas. Ia membuat kita lebih teguh, lebih konsisten, dan lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Banyak orang merasa harus terus produktif tanpa henti, seolah-olah nilai diri mereka ditentukan oleh seberapa banyak yang mereka kerjakan. Padahal, jiwa juga membutuhkan istirahat. Waktu untuk berhenti sejenak, untuk mengisi ulang energi, dan untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Istirahat bukanlah kemunduran, tetapi bagian dari proses. Justru dengan istirahat yang cukup, kita bisa kembali dengan energi yang lebih baik dan pikiran yang lebih jernih. Dalam perjalanan ini, kita juga akan menyadari pentingnya kejujuran. Kejujuran bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Kita jujur tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kejujuran membuka jalan menuju keaslian. Kita tidak lagi berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita. Kita berani menjadi diri sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan dari situ, kita menemukan kebebasan. Kebebasan untuk hidup tanpa tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Kebebasan untuk menjadi manusia yang utuh. Semakin kita menjaga kesehatan rohani, semakin kita memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar. Ia tidak bergantung pada harta, status, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam. Dari hati yang damai, dari pikiran yang jernih, dan dari jiwa yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Ketika kita menemukan sumber kebahagiaan ini, kita tidak lagi mudah goyah oleh perubahan keadaan. Kita tetap bisa tersenyum meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan pada akhirnya, perjalanan menjaga kesehatan rohani membawa kita pada satu kesadaran penting, bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Tidak ada hidup yang sempurna.
Tidak ada manusia yang tanpa kesalahan. Yang ada hanyalah proses untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, memiliki perannya masing-masing dalam membentuk kita. Tidak ada yang sia-sia jika kita mau mengambil pelajaran darinya. Maka jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk berubah. Dan jangan takut untuk menghadapi diri sendiri. Karena di balik semua itu, ada versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai yang sedang menunggu untuk ditemukan. Teruslah menjaga hati, teruslah memperbaiki niat, dan teruslah melangkah dengan penuh kesadaran. Karena ketika kesehatan rohani terjaga, Anda tidak hanya hidup. Anda benar-benar menjalani kehidupan dengan makna yang sesungguhnya. Dan pada titik ini, kita mulai memahami bahwa perjalanan menjaga kesehatan rohani bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi sadar. Sadar atas setiap pilihan, setiap emosi, dan setiap langkah yang kita ambil dalam hidup. Kita tidak lagi hidup secara otomatis, tetapi hidup dengan kesadaran penuh. Kita memilih untuk berpikir sebelum bereaksi, memilih untuk memahami sebelum menghakimi, dan memilih untuk bersyukur sebelum mengeluh. Kesadaran ini perlahan mengubah hidup kita dari dalam keluar. Ketika hati kita tenang, cara kita berbicara menjadi lebih lembut. Ketika pikiran kita jernih, keputusan yang kita ambil menjadi lebih bijaksana. Dan ketika jiwa kita kuat, kita tidak mudah runtuh oleh tekanan hidup. Disinilah letak kekuatan sejati, bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Bayangkan jika setiap hari Anda bangun dengan hati yang ringan, tidak dipenuhi oleh beban masa lalu, tidak dikuasai oleh kekhawatiran akan masa depan, tetapi hadir sepenuhnya di hari ini. Bayangkan jika Anda bisa menghadapi masalah tanpa kehilangan ketenangan, bisa menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah, dan tetap bisa tersenyum, bahkan di tengah kesulitan. Semua itu bukan hal yang mustahil. Semua itu bisa dicapai ketika Anda mulai merawat kesehatan rohani Anda dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu menunggu hidup menjadi sempurna untuk memulai. Justru mulailah dari kondisi Anda saat ini. Dari kesibukan Anda, dari masalah yang Anda hadapi, dari realitas hidup Anda hari ini. Ambil waktu sejenak untuk diam. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan keberadaan Anda. Dan sadari bahwa Anda memiliki kendali untuk memperbaiki cara Anda menjalani hidup. Mulailah dengan langkah kecil. Luangkan waktu untuk hening, meskipun hanya beberapa menit setiap hari. Bangun kebiasaan bersyukur, bahkan untuk hal-hal sederhana. Belajar memaafkan, bukan karena orang lain pantas, tetapi karena Anda berhak untuk damai. Jaga pikiran Anda dari hal-hal yang merusak. Dekatkan diri Anda pada Tuhan dengan ketulusan. Lakukan kebaikan tanpa menunggu diminta. Dan terimalah diri Anda dengan penuh kasih. Lakukan itu semua bukan karena terpaksa, tetapi karena Anda memahami bahwa kesehatan rohani adalah fondasi dari kehidupan yang utuh. Dan ingat, Anda tidak harus langsung berhasil. Anda hanya perlu konsisten. Setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap momen adalah peluang untuk memperbaiki diri. Tidak peduli seberapa kecil langkah yang Anda ambil, selama Anda terus bergerak ke arah yang lebih baik, Anda sedang berada di jalur yang benar. Suatu hari nanti, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa perubahan besar dalam hidup Anda dimulai dari keputusan sederhana, keputusan untuk peduli pada kesehatan rohani Anda. Anda akan menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi badai, lebih kuat dalam menghadapi ujian, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Dan yang paling penting, Anda akan menemukan kedamaian yang selama ini Anda cari, bukan di luar, tetapi di dalam diri Anda sendiri. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk memulai? Jika Anda merasa naskah ini memberi manfaat, jangan simpan hanya untuk diri sendiri. Bagikan kepada orang-orang terdekat Anda, keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan penguatan. Tuliskan di kolom komentar satu hal kecil yang akan Anda mulai hari ini untuk menjaga kesehatan rohani Anda. Komitmen kecil itu bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda.
Dan jika Anda ingin terus mendapatkan konten yang menguatkan, menenangkan, dan memberi arah dalam hidup, pastikan Anda mengikuti dan mendukung channel ini. Karena perjalanan ini tidak harus Anda jalani sendiri. Kita bisa bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan saling mengingatkan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga hati Anda semakin tenang, pikiran Anda semakin jernih, dan hidup Anda semakin penuh makna. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.